Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintiani dari Universitas Pamulang, jurusan PPKN, kelas 07 PPKM 002. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hukum konstitusi yang ada di Indonesia. Baik, di sini ada pengertian konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu konstitusi dalam pengertian sempit, yang kedua konstitusi dalam pengertian yang luas. Nah, konstitusi dalam pengertian sempit yaitu untuk menyebut konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kata konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, bukan untuk menggambarkan seluruh atau kumpulan peraturan baik ilegal maupun non-ilegal. Jadi, pengertian konstitusi ini jelas merupakan pengertian yang paling umum. Nah, yang kedua, konstitusi dalam pengertian yang luas, yaitu keseluruhan antara hukum serta ketentuan hukum tentang sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan atau pengertian dalam arti yang luas. Nah, di sini menurut Bolingbroke adalah yang dimaksud dengan konstitusi yaitu kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan yang ditarik dari prinsip-prinsip yang membentuk sistem umum dengan mana masyarakat setuju untuk diperintah. Baik, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, di sini saya menampilkan sebuah video tentang contoh hukum konstitusi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik anak-anak, sekarang waktunya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sepertinya kita sudah memasuki materi pada bab 4 bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945. Dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan beberapa materi tentang konstitusi. Pak, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi merupakan seluruh peraturan yang dimana peraturan tersebut dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis dan mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Hei, Fafa, dari mana saja kamu? Aku tadi dari kantin, memangnya kenapa? Baru saja kamu melewatkan waktu pembelajaran. Sudahlah, aku tidak peduli. Hei, kau mengambil tempat dudukku. Pergi sana, menjauh. Siapa yang kamu maksud? Tentu saja kamu. Siapa lagi ya? Maaf, tapi aku lebih awal duduk di sini. Dasar cupu, udah jelek berani ngelawan. Mau kupukul kau ha? Kamu tidak boleh ribut, ini perpustakaan. Tak usah banyak bicara. Pergi atau ku tendang kau sekarang juga. Aku yakin, kamu tidak berani karena ini hak aku. Berani sekali kau. Rasakan ini. Au, itu sakit. Ada apa sebenarnya? Mengapa terjadi keributan seperti ini? Tak ada masalah Pak, tadi hanya pelajaran sedikit bagi dia yang tidak mau mendengarkanku. Pelajaran seperti apa yang kamu maksud? Dengan kekerasan? Permisi Pak, maaf mengganggu. Iya, ada perlu apa Anggun? Saya sudah melakukan arahan Bapak untuk membawa Karin ke UKS Pak. Oh baik nak, terima kasih. Kebetulan ada Anggun di sini, coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya menyaksikan Fafa melakukan kekerasan terhadap Karin Pak. Hei, jangan sembarangan kalau bicara. Itu benar, tadi kamu memaksa Karin pindah dari tempat duduknya dengan tindakan kekerasan dan itu semua termasuk pelanggaran hukum. Perlu kamu tahu, perbuatan kamu itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Terus apa hubungannya dengan saya? Aduh, begini ya. Kalau kamu melanggar, kamu bakal kena pidana penjara. Sudah jelas pada ayat 1 penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Rp4.500? Itu kecil. Eits, jangan salah. Ancaman pidana berupa denda sebesar Rp4.500 telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Lalu, bagaimana? Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana denda yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP menjadi paling banyak Rp4.500.000. Aduh, bagaimana ini? Itu mahal dan saya tidak punya banyak uang. Baik, apa yang dikatakan Anggun memanglah benar.
Makanya Fafa, kalau pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu, masuklah kelas biar paham. Lalu, bagaimana ini Pak? Saya takut dipenjara dan saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar denda. Iya, saya memahami itu. Langkah yang bisa kamu lakukan selanjutnya ialah menyelesaikannya secara kekeluargaan. Apa bisa begitu Pak? Ya bisa saja, tetapi jika keluarga dari pihak Karin tidak menyetujuinya, mau tidak mau, kita harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Oh iya Pak, kebetulan tadi saya sudah menghubungi orang tua Karin untuk menjenguk Karin di UKS Pak. Nah, waktu yang tepat. Sekarang mari kita ke sana membicarakan semua ini. Bagaimana keadaanmu sekarang anakku? Keadaanku sudah membaik Bu. Lalu mengapa kamu tidak ingin membuka perban itu? Dokter bilang itu sudah bisa dilepas Karin. Biarlah Ibu, saya nyaman menggunakannya. Nanti saja kalau saya memang ingin melepaskannya. Duh, anak ini ada-ada saja. Permisi Ibu. Iya, ada apa kemari Pak? Saya kemari untuk meluruskan masalah yang terjadi antara Fafa dan Karin Bu. Oh begitu, baiklah. Bu, saya Fafa. Saya kemari ingin meminta maaf kepada Karin atas apa yang sudah saya lakukan kepadanya. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu adalah kesalahan yang sudah melanggar hukum karena merugikan orang lain. Baik nak, kami sudah memaafkan kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Bu, saya bersedia diberi hukuman apapun tapi mohon, jangan bawa masalah ini ke jalur hukum Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya nak, kamu tidak perlu khawatir. Karin juga tidak ingin memperpanjang masalah ini sampai ke jalur hukum. Dia juga sudah cukup membaik nak. Terima kasih banyak Bu, saya sungguh berjanji untuk menggunakan hak dan kewajiban sesuai batas norma yang berlaku. Negara Indonesia merupakan negara konstitusi, mestinya kita sebagai warga negara yang baik dapat menaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, dari video tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh yang namanya semena-mena terhadap orang lain, apalagi sampai bermain fisik terhadap orang lain. Karena tidak secara langsung itu sudah termasuk ke dalam hukum pidana. Baik, kita lanjut. Di sini ada fungsi konstitusi. Nah, dari fungsi konstitusi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dokumen nasional. Yang kedua, dokumen politik dan hukum. Dokumen nasional artinya konstitusi hendak ditunjukkan kepada dunia luar identitas atau negara. Nah, yang kedua, dokumen politik dan hukum artinya konstitusi sebagai pembentuk sistem politik dan sistem hukum. Lanjut, perubahan konstitusi. Perubahan terhadap konstitusi secara teoritis mengandung dua aspek. Yang pertama, prosedur dan sistem perubahan. Yang kedua, substansi yang akan diubah. Lanjut, menurut Sri Suementri bahwa konstitusi itu mengatur 3 kelompok materi muatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Nah, dari 3 kelompok tersebut, konstitusi yang dikemukakan oleh Sri Suementri tentu sangat sulit bagi pembuatan konstitusi. Untuk menentukan secara cermat problem-problem yang dihadapi sebelum menentukan apa yang merupakan sesingkat mungkin yang tidak dapat dikurangi lagi dan sudah memadai untuk dimasukkan dalam konstitusi. Meskipun salah satu karakteristik dari konstitusi yang ideal adalah konstitusi yang materi muatannya sesingkat mungkin, akan tetapi ditentukan oleh bentuk pemerintahan yang diadopsi dalam konstitusi itu sendiri. Dalam bentuk pemerintahan kesatuan, negara kesatuan biasanya mempunyai konstitusi yang sesingkat mungkin. Misalnya, dalam pengaturan susunan atau struktur ketatanegaraan, sudah cukup mengatur struktur legislatif, eksekutif, dan secara garis besar baik ekstern maupun intern lembaga itu sendiri. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.